Kali ini kita akan membahas tentang dimensi 3. Yang pertama kita akan membahas titik, garis, dan bidang. Nah, apa yang disebut dengan titik? Nah, titik ini hanya dapat ditentukan oleh letaknya, tetapi tidak mempunyai ukuran dan dikatakan tidak berdimensi. Contoh, kalau dalam kubus ABCD seperti ini ada titik A. Kadang-kadang kalau kita di SMP kita sebut ini adalah titik sudut, yaitu titik A. Bisa titik B, bisa titik C, titik G, H, E, dan F gitu kan. Nah, kemudian apa yang disebut dengan garis lurus? Nah, garis lurus ini merupakan himpunan atau kumpulan dari titik-titik. Dikatakan bahwa garis lurus itu dia hanya mempunyai ukuran panjang, dia tidak mempunyai lebar, apalagi dia tidak apalagi luas ya. Biasanya kalau misalnya hurufnya bisa dikatakan huruf kecil, bisa huruf G atau huruf H atau huruf K, atau bisa kita sebut dengan garis G, garis H, atau garis K, dan seterusnya. Atau bisa menyebutkan segmen garisnya, misalnya garis AB. Dan ingat bahwa untuk garis AB ini dan perpanjangannya, jadi ini bisa kita perpanjang juga sampai di sini. Ini sangat panjang, jadi kita cuma menyebutkannya itu garis AB. Kita lanjut untuk berikutnya. Berikutnya tentang bidang. Nah, definisi dari bidang datar sendiri adalah himpunan titik-titik yang mempunyai luas yang tak terhingga. Nah, wakil bidang ini bisa diwakilkan oleh wakil dari bagian dari bidang yang memiliki ukuran panjang dan lebar. Contohnya misalkan bidang A, B, C, D. Dalam ini adalah bidang yang kuning di sini ini. Ini bidang A, B, C, D. Tetapi tidak hanya dia sebatas pada di sini. Ini hanya wakilnya. Dan ini bisa perpanjangannya ini bisa luas, sangat luas sekali gitu kalau kamu bayangin. Atau bidang B, G, D, atau yang merah di sini. Ini yang merah di sini ini. Dia ini dan perluasannya gitu, dia sangat luas sekali gitu. Kita lanjut. Nah, untuk kedudukan titik dan garis, titik itu bisa terletak pada garis. Contoh misalnya titik P di sini, ini terletak pada garis CG, itu jelas sekali. Atau misalnya Q, ini bisa dikatakan terletak pada garis AB. Dan ingat, garis AB ini tidak hanya sampai di AB di sini, tapi sampai di perpanjangannya tak terhingga di sana. Sehingga Q ini termasuk juga pada garis AB. Atau bisa dikatakan kalau dalam soal itu di perpanjangan, misalnya di perpanjangan ruas garis AB, itu bisa dikatakan di situ. Nah, juga titik bisa di luar garis. Contoh misalnya titik P ini di luar garis HG, bisa begitu. Atau titik F ini di luar juga dari garis HG. Kalau kita sebutkan nih, mana aja yang di luar garis HG? Bisa F, bisa P, bisa C, bisa B, dan seterusnya. Sekarang kita bicara tentang kedudukan titik dan bidang. Ingat, satu, titik bisa terletak pada bidang. Contoh misalkan, kita lihat titik B. Titik B terletak pada bidang A, B, C, D atau bidang yang biru di sini. Atau G ini juga bisa terletak pada bidang A, B, C, D di sini. Kenapa bisa dikatakan gitu? Ingat dari tadi saya katakan bahwa A, B, C, D ini hanya mewakili bidangnya. Sebenarnya bidang ini sangat luas sekali, bisa sampai di sana gitu kan. Sehingga titik Q ini bisa terletak pada bidang A, B, C, D gitu. Nah,
contoh yang lain misalnya. Titik H terletak pada bidang ADHE. Tapi titik H juga ini bisa terletak juga pada bidang DCGH. Mengerti ya? Nah, sekarang gimana kalau titik bisa di luar atau titik di luar dari bidang? Contoh titik A. Itu di luar dari bidang DCGH atau yang merah di sini. Jadi titik A ini di luar dari DCGH. Atau titik A itu bisa di luar dari BCGF atau ini BCGF di sini ini bidangnya dan seterusnya. Kemudian kedudukan dua buah garis ini bisa saling berhimpit. Contoh misalnya yang saling berhimpit. Garis AB ini berhimpit dengan BG. Ingat tadi ruas garis ini kalau saya sebut hanya ruas garis AB, tetapi kalau garis AB ini perpanjangannya juga. Jadi kalau di sini bahwa AB berhimpit dengan BG. Oke, mengerti? Kemudian kalau garis sejajar. Garis sejajar ini harus terletak pada satu bidang dan dia tidak saling berpotongan. Contoh, garis AB dan garis CD ini adalah garis yang sejajar. Garis EG sama garis AC di sini ini adalah juga garis yang sejajar di sini. Kemudian EA, jadi EA di sini sama GC ini adalah garis sejajar juga. Kemudian yang ketiga adalah garis yang berpotongan. Kalau garis berpotongan dia memotong di satu titik gitu. Contohnya misalkan EF sama GF ini berpotongan, yaitu hasilnya adalah hasil titik potongnya adalah titik F. Contoh lagi, kemudian contoh yang lain misalnya BG dengan FG ini juga saling berpotongan. Titik potongnya di sini ini. Kemudian garis yang saling bersilangan. Contoh yang saling bersilangan. Kita perhatikan garis AP di sini. Sama garis BG, apakah dia berpotongan? Tentu tidak, karena dia tidak mempunyai titik potong. Dalam hal ini AP bersilangan dengan garis BG. Contoh yang lain misalnya garis AB itu yang ini dengan garis GC, dia saling bersilangan, dia tidak memotong dalam satu titik. Mengerti ya? Kita akan lanjutkan. Nah, sekarang kita lanjut untuk kedudukan garis dan bidang. Ingat, yang pertama, garis bisa terletak pada bidang. Contoh yang mana? Kita lihat garis AB. Garis AB itu bisa terletak pada bidang ABCD. Atau garis AC, di sini AC, ini bisa terletak pada bidang ABCD. Tapi sekaligus bisa terletak pada bidang ACGF. Dia bisa terletak pada bidang itu juga gitu. Mengerti ya? Jadi garis AE misalnya, dia terletak pada bidang, bisa terletak pada bidang ADHE, AE juga bisa terletak pada bidang ABFE. Kemudian garis sejajar dengan bidang. Kita contohkan. EF dengan ABCD dia sejajar, tidak akan pernah berpotongan. Itu namanya garis sejajar dengan bidang. Contoh yang lain, BF dia akan sejajar dengan ADHE. BF juga bisa sejajar dengan DCGH. Atau BF bisa sejajar dengan ACGE. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, garis memotong atau menembus bidang. Contoh, kita lihat EA.
dengan bidang ABCD atau bidang yang di bawah sini. EA memotong atau menembus bidang ABCD di A. Contoh yang lain. Kita perhatikan garis G ke sini ini. Dia juga memotong garis ABCD atau menembus bidang ABCD di sini nih. Contoh yang lain banyak nanti bisa Anda sebutkan. Karena kita akan lanjut untuk berikutnya. Nah, berikutnya kedudukan dua buah bidang. Yang pertama, bidang bisa saling berimpit. Contoh misalnya ABCA, bidang ABCH yang di sini ABCA ABCA dengan bidang BCD. Ini saling berimpit karena dia terletak pada satu bidang sebenarnya. Contoh yang lain banyak nanti bisa kalian sebutkan. Contoh misalnya salah satu lagi saya kasih contoh ABD dengan BDC ini juga berimpit dia. Karena ingat tadi, ini hanya wakilnya. Perluasannya masih. Ini sangat luas sekali. Sehingga bisa dikatakan bahwa ABD itu berimpit dengan BDC. Itu. Kemudian bidang yang saling sejajar. Sangat mudah sekali. Misalnya bidang ABCD ini, dia sejajar dengan EFGH. Jadi dia tidak berpotongan itu kalau sejajar. Atau yang lain, ADHE bidang ini dia sejajar dengan BCGF. Oke, mengerti? Nah, lanjut. Kalau dua buah bidang itu juga bisa saling berpotongan. Contohnya misalkan BDG sama ABCD. Jadi BDG itu yang merah ini sama ABCD, dia berpotongan. Nah, kalau tadi garis dengan bidang, berpotongannya berupa titik. Atau garis dengan garis itu berupa titik. Tetapi kalau bidang, yang tadi dengan contoh ABCD dengan BDGB, ini adalah berupa garis hasilnya. Ini sangat penting sekali anak-anak untuk perhatikan. Nah, kalian bisa nyari lagi untuk contoh-contoh yang lain. Misalnya tak sebutkan satu lagi. Misalnya ABCD dengan ABFE. Hasilnya pasti berupa ruas garis, yaitu AB. Ini hasil perpotongannya. Demikian pembahasan untuk kedudukan titik, garis, dan bidang. Kita akan lanjut dengan materi-materi berikutnya.